Haleluya, terpuji nama Yesus Tuhan kita, Bapa yang begitu setia, yang hari ini telah memilih kita semua dimanapun kita berada untuk masuk ke dalam tempat perhentian, di dalam pujian sembah kita, amin. Shalom semua, selamat malam, selamat bergabung kembali dalam Pray and Worship Together bersama Bethesda Church malam hari ini. Dan pastikan dimanapun kita berada, ada tangan Tuhan yang sedang menopang kita, amin. Ada roh Tuhan di dalam kita, menyatakan kebaikan dan kasih setianya, kasih karunia demi kasih karunia-Nya berlimpah dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan, malam hari ini seperti biasa kita akan memuji menyembah Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk ke tempat perhentian Tuhan. Dan di akhir acara kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan memberitakan kematian Tuhan atas hidup kita. Dan percayalah bahwa hidup kita bukan kita lagi, tapi roh Tuhan di dalam kita. Haleluya. Bersama saya Francisco, ada Kario. Hai Kak, apa kabar? Dan juga ada Kak Adrian. Kita bersama-sama akan memuji menyembah Tuhan. Gimana hari ini? Luar biasa, amin. Selama seminggu ini kita melihat bahwa penyertaan Tuhan begitu besar, begitu nyata bagi setiap kita. Ada begitu banyak kesaksian yang masuk melalui gereja kita, di mana tahun 2020 Tuhan berjanji akan membukakan pintu-pintu yang baik bagi setiap kita jemaat Tuhan, amin. Dan percayalah berkat Tuhan akan selalu nyata dan disediakan bagi setiap kita. Haleluya. Ada satu kesaksian yang masuk bagi setiap kita malam hari ini, kesaksian yang datang dari Ibu Lucia di Bekasi. Saya akan bacakan. Shalom, saya mau berbagi tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi saya dan keluarga saya dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sebagai seorang ibu rumah tangga yang setiap hari disibukkan dengan cucu dan kegiatan rumah tangga pada umumnya, dan sejak diberlakukannya PSBB oleh pemerintah yang berimbas kepada kantor tempat bekerja suami saya dan juga kantor tempat anak-anak saya bekerja. Bermula dari WFH, work from home, lalu dilanjutkan dengan pengurangan tenaga kerja yang disebabkan karena tidak adanya pemasukan order di kantor. Suami saya terkena pengurangan tenaga kerja sampai 75% karyawan dirumahkan. Demikian juga anak-anak tempat bekerja mereka memberlakukan pengurangan gaji sampai 50%. Suatu kondisi yang sangat sulit bagi kami sekeluarga karena untuk menutupi kebutuhan harian saja kami tidak mampu dan tidak memungkinkan lagi, apalagi untuk membayar uang kontrakan. Namun saya sekeluarga percaya pada kasih karunia Tuhan yang selalu kami dengar melalui khotbah Pastor Ivan Tanujaya. Dan setiap kami mendengar Injil kasih karunia Tuhan, iman kami dibangkitkan kembali. Dan kami juga bertumbuh dalam care group. Dan iman kami bersama seluruh keluarga terus berpengharapan di dalam Tuhan. Melalui Bethesda Church dan leader care group kami mendapat support, baik itu berupa sembako, bantuan materi yang begitu membantu kami. Dan kami juga akan selalu teringat akan khotbah Pastor Ivan tentang tinggal dekat padaku, aku akan memelihara kamu, yang sering kami putar melalui YouTube dan membuat kami tidak down lagi, tapi kami terus bangkit dan memperkatakan ucapan syukur, berdoa, menyembah dan merenungkan firman Tuhan. Ada satu ayat yang Tuhan taruhkan menjadi rema bagi kami dan sekeluarga. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang begitu dahsyat dan mengingatkan kepada kami untuk tidak khawatir. Kami selalu bergandengan tangan bersama anak-anak kami memuji Tuhan, mengucap syukur, dan Tuhan mengirimkan orang-orang yang begitu care dan peduli kepada kami. Juga melalui The Grace Republic Care Group kami menerima orang-orang yang sudah seperti keluarga sendiri. Dan puji Tuhan, Tuhan membukakan pintu bagi kami sekeluarga. Saya mencoba untuk sebuah usaha baru untuk menjual susu kedelai dan kunyit asam. Wah, luar biasa. Sehingga saat ini usaha tetap berjalan dan kami percaya Tuhan telah membukakan pintu-pintu berkat yang tidak ada yang bisa menutupnya. Saya percaya karena pertolongan Tuhan, dan sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, saya tidak takut karena Tuhan selalu beserta saya dan seluruh keluarga. Terpuji nama Tuhan.
Tuhan. Hari ini ada satu kesaksian yang luar biasa, amin, di mana Tuhan membukakan pintu bagi Ibu Lucia di Bekasi. Dan saya percaya kalau Ibu Lucia telah menikmati, telah melihat penyertaan Tuhan sempurna bagi dia dan seluruh keluarganya, pasti hal yang sama akan terjadi bagi setiap kita. Ada care group, The Grace Republic Care Group, silakan bergabung dalam care group dan bertumbuh bersama sebagai satu komunitas kecil, dan biar kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Haleluya. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Yesus Tuhan kita, yang malam hari ini hanya Dia yang layak untuk kita sembah. Karena setiap kita di dalam roh Tuhan telah dipersiapkan untuk melakukan perkara yang besar dan ajaib. Maka mari malam hari ini naikkan syukur di hadapan Tuhan, mengucap syukur karena setiap kita telah dipilih untuk mendekat kepada Tuhan. Haleluya. Kami nyatakan syukur kami Bapa untuk kasih setia-Mu, untuk rahmat-Mu, untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang terus mengikuti kami sepanjang hidup kami Bapa. Ini pujian kami, ini sembah kami Yesus. Dan kami tahu Engkau bertata di atas setiap pujian kami. Kami percaya Roh-Mu bekerja Tuhan, menyatakan bagi setiap kami kebaikan demi kebaikan Tuhan, kasih karunia demi kasih karunia dari sorga, melimpahi setiap kami dimanapun kami berada malam hari ini Bapa. Haleluya. Saat kami lemah, kami menyatakan Engkaulah kekuatan kami Bapa. Ketika kami takut, kami tahu Engkaulah penghiburan kami Yesus. Haleluya. Kami nyatakan Tuhan, kami nyatakan Bapa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dengan iman kami nyatakan Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati
kekuatanku, sukacitaku. Kami nyatakan Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yesus, kepadamu kami datang Tuhan. Kaulah kekuatan kami, kemuliaan-Mu Tuhan. Nyata bagi kami Yesus. Kami sembah Tuhan, kami nyatakan Bapa. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus Tuhan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
setiamu Tuhan, kekal di hidupku. Kami nyanyikan haleluya, terpuji Engkau Yesus. Oh, Kau yang menopang, Kau yang membela, Kau yang menyelamatkan Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, sebab dari mula keselamatan, sebab dari mula kehidupan Tuhan, salib-Mu Bapa menyelamatkan, teguhkan hidup kami di dalam kasih karunia-Mu, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sebab bagi-Mu Engkau telah memilih setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, untuk kami berkenan bagi Tuhan. Semua karena darah Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami bawa hidup kami Tuhan, segala pergumulan kami, sebagaimana adanya kami datang di tahta kasih karunia Tuhan. Dan kami menemukan segala yang kami perlukan. Segala yang baik dinyatakan bagi setiap kami. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yesus Tuhan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yesus Tuhan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Yesus, kasih setia-Mu Tuhan. Kami ada semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami ada semua karena berkat anugerah Tuhan. Dimanapun kami berada Bapa,
Biar Roh-Mu akan terus mengingatkan kami betapa baiknya Engkau Yesus, bahwa semua yang baik telah Engkau sediakan bagi setiap kami Bapa. Dan hari ini kami akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Dan hanya kebajikan kemurahan Bapa yang mengikuti kami sepanjang hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Kau segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Nyatakan bagi Tuhan. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Katakan bagi Dia sembahku, hanya Kau segalanya bagiku. Yesus, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia Tuhan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami nyatakan Tuhan, haleluya. Oh Yesus Tuhan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita merasakan kasih karunia-Nya dari waktu ke waktu, dan kita menikmati kebaikan Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Saya bersyukur bersama teman-teman dalam Pray and Worship bisa bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam keadaan kita yang sulit sekalipun. Meskipun banyak kali kita jatuh bangun, tapi kadang kita harus tetap bangkit kembali dengan penuh pengharapan supaya kita memiliki keyakinan yang teguh di dalam Injil, yaitu kekuatan Allah yang menyelamatkan kita orang yang percaya. Beberapa waktu yang lalu ada sempat beberapa orang bertanya kepada saya, Pak, bukankah dalam firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 29, saya mengajak teman-teman bisa lihat di layar teman-teman, Matius 5 ayat 29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat yang ke-30-nya, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Wow, hal ini dikatakan Tuhan Yesus dengan penuh sangat keseriusan. Kenapa? Karena memang Tuhan punya tujuan bahwa supaya semua orang diselamatkan. Dan Yesus adalah satu-satunya pengkhotbah hukum Taurat yang sangat melakukannya dengan sempurna dibanding Musa. Karena ia menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Dan ayat ini sangat mengganggu sekali bagi Bapak Ibu, dan ini ayat yang sangat tidak populer, yang jarang dihotbahkan oleh pendeta-pendeta kasih karunia, kecuali sebaliknya. Ayat ini selalu dipakai untuk menghakimi anak-anak Tuhan. Pertama, ini mengasumsikan bahwa apakah Yesus melebih-lebihkan, dan apakah memang yang kedua, Yesus tidak pernah melebih-lebihkan. Para pengkhotbah terkadang melebih-lebihkan, tetapi Yesus selalu mengartikan apa yang dia katakan dan selalu mengatakan apa yang ia maksudkan. Dan kalau kita lihat teman-teman di dalam ayat ini, seolah-olah menggambarkan bahwa orang Kristen jika ia berbuat dosa maka dia akan ke neraka. Padahal dalam Roma 8 ayat 1 disebutkan bahwa tidak ada lagi penghukuman atau penghakiman bagi orang yang percaya. Nah, apa yang terjadi di sini? Apakah Yesus benar-benar menginginkan kita untuk memotong tangan kita atau mencungkil mata kita? Sampai-sampai ada satu anggota care group kami yang pernah menanyakan pertanyaan ini kepada saya, Pak Pendeta, saya punya saudara
pernah mengalami kecelakaan yang serius dan mukanya hancur, kemudian akhirnya dia tidak terselamatkan dan kemudian dia meninggal dunia. Saya sih percaya bahwa dia beriman kepada Yesus, dia pasti diselamatkan. Tapi pertanyaannya, apakah nanti di sorga mukanya akan hancur? Karena Yesus sendiri punya bekas lobang paku di tangannya, begitu juga di lambungnya. Nah, apakah nanti saudaraku akan demikian? Sesungguhnya hal ini memang tidak begitu digambarkan dalam Alkitab. Tetapi saya coba menjelaskan karena ini pengalaman rohani, maka juga harus dijelaskan secara logika Kristen. Ya, bahwa sesungguhnya walaupun Alkitab tidak mencatatnya, mengapa Yesus memiliki alasan untuk menjumpai beberapa orang yang tadinya tidak percaya secara supranatural kepada mereka secara pribadi, dan mereka seolah-olah diberi penglihatan tentang bagaimana Tuhan Yesus datang kepada mereka dengan tangan yang berlubang paku. Lalu saya coba menjelaskan bahwa Tuhan tentu punya style dan gaya sendiri. Dia Allah, dia suka-suka mau menjadi seperti apa dia. Tetapi yang paling penting adalah bahwa ketika dia selalu mungkin menunjukkan belas kasihannya dengan tanda lubang paku, mau menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya dosa dan pelanggaran kita sudah lunas dibayar. Dan hal ini sebagai tanda yang digunakannya, sebagai tanda kasih karunia kepada kita, supaya dalam masa kasih karunia atau periode kasih karunia, grace period, kita bisa melihat pertolongan dan kebaikan Tuhan. Mungkin suatu saat ketika kita sudah nanti disempurnakan di sorga, Tuhan tidak perlu lagi menggunakan style seperti itu. Dia akan menunjukkan kemuliaannya yang tak bercacat. Tetapi apapun itu, kita melihat bahwa segala yang dilakukan tentu baik adanya bagi kita. Kita kembali ke tentang bagaimana seseorang yang tadinya sudah percaya ketika dia berbuat dosa, lalu apakah benar-benar tangannya atau kakinya dipenggal? Nah, apakah Tuhan Yesus mau supaya kita melakukan yang namanya mutilasi ini? Jadi apa yang kita harus lakukan? Kalau kita lihat bahwa sesungguhnya mutilasi diri tidak akan melakukan apa-apa untuk berurusan dengan dosa, karena dosa ini dikandung di dalam hati. Makanya ada ayat yang mengatakan bahwa kita tidak lagi menyunat diri kita secara lahiriah, tetapi secara secara jasmania, tetapi secara lahiriah. Dan selain itu, jika kita memotong satu tangan, tentunya kita masih punya tangan yang lain untuk melakukan dosa lagi. Lalu sesungguhnya apa yang Tuhan mau katakan di sini? Tuhan ingin memberikan kita contoh yang jelas bahwa sesungguhnya perikop ini Tuhan Yesus sedang mengembalikan lagi posisi hukum Taurat yang diusahakan atau dicoba oleh ahli-ahli Taurat untuk diturunkan standarnya. Maka kalau nanti di rumah atau saudara punya Alkitab, saudara bisa melihat di dalam ayat sebelumnya disebutkan bahwa kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Artinya konteks di sini Tuhan Yesus sedang mau menggambarkan tentang ada dosa yang benar-benar akan membuat saudara harus benar-benar dimutilasi kalau saudara tidak akan pernah mau meninggalkannya. Yaitu apa? Dosa karena saudara masih mau hidup di bawah hukum Taurat. Nah, makanya apa? Kalau saudara ketika digambarkan penggalah tanganmu, artinya saudara mengandalkan kekuatan tangan sendiri saudara untuk berusaha, untuk mau menunjukkan bahwa saudara punya kekuatan di hadapan Tuhan. Maka hari ini penggalah, supaya artinya apa? Saudara tidak perlu punya kekuatan apa-apa selain kekuatan Kristus yang saudara miliki untuk supaya saudara bisa masuk surga. Ada amin? Dan bagaimana dengan mata? Mata adalah bagaimana kita memandang kasih karunia Tuhan. Supaya benar-benar kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Bukan dengan cara pandang yang lama yaitu hukum Taurat. Tetapi cara pandang perjanjian baru. Yaitu kita melihat bukan tentang bagaimana hasil usaha kita dan melihat diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita memandang Yesus di atas kayu salib yang sudah mati bagi semua dosa, pelanggaran dan juga penyakit kita. Supaya hari ini saudara, jangan lagi saudara merasa tidak damai sejahtera dengan ayat-ayat yang seolahnya datang untuk menghakimi saudara ketika saudara berbuat salah. Ingat bahwa ketika kita lemah, ketika kita jatuh dalam dosa, maka kita memiliki yang namanya pengantara atau imam yang selama-lamanya telah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Jadi posisi kita selalu aman dalam tangan Tuhan. Ayat ini sesungguhnya ditujukan kepada orang Yahudi, kepada orang yang mau mengandalkan kekuatan mereka sendiri, kepada orang yang selalu memandang Tuhan dengan cara pandang hukum Taurat. Hukum Taurat itu baik, kudus dan suci. Tapi ingat bahwa hukum Taurat itu sama seperti cermin. Anda bercermin, kalau Anda cukup tampan dan cukup cantik, tentunya Anda tidak perlu bercermin.
Orang bercermin karena dia mulai khawatir apakah di mukanya mulai tumbuh jerawat atau mulai tumbuh flek hitam atau dia mulai dikatakan tidak tampan. Sehingga dia perlu bercermin untuk apa? Untuk melihat dosa-dosanya, kekurangannya, kelemahannya. Sebabnya hukum Taurat memang baik untuk melihat dosa saudara. Tapi Yesus datang sudah menyempurnakan atau menyelesaikan semua tuntutan hukum Taurat supaya hari ini saudara sudah tidak perlu berkaca lagi kepada hukum Taurat karena dalam diri saudara sudah memiliki ketampanan atau kecantikan abadi di dalam Kristus Yesus dan saudara tidak perlu lagi untuk datang bercermin untuk melihat kesalahan saudara karena sesungguhnya kesalahan saudara sudah benar-benar dihapus. Nah hari ini saudara, kalau saudara masih mau melihat dengan cara pandang hukum Taurat dan mengandalkan kekuatan dan tanganmu untuk menggapai, untuk melihat bahwa saudara punya kemampuan untuk berhak berdiri di depan Allah dengan kemampuan saudara, maka penghukuman ini pasti akan jatuh kepada saudara. Karena firman Tuhan jelas berkata di dalam Ibrani 10 ayat 28, saudara bisa baca di rumah. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Semua dosa bisa diampuni, tapi ketika saudara menolak roh kasih karunia, maka saudara tidak akan dapat diampuni. Karena di situ terletak penebusan yang abadi bagi kita. Jadi saudara ingat, lebih baik kita dipenggal tangan atau kekuatan kita dan mata kita dari mana kita memandang cara diri kita sendiri seolah layak di hadapan Allah dengan kekuatan kita. Supaya benar-benar kita hanya datang, hanya berdiri, teguh hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Nah saudara sekarang memiliki damai sejahtera bahwa sesungguhnya ketika Yesus mengajar, tidak ada ayat yang menyusahkan hati saudara ketika saudara benar-benar sudah ada dalam Tuhan. Ini yang dimaksudkan bahwa dulu saudara tidak melihat, tapi saudara kini melihat bahwa pertolongan yang datang dari Tuhan adalah karunia yang sangat luar biasa, tidak dapat disebutkan dengan kata-kata, atau yang sering kita kenal sebagai amazing grace. Dulu saudara buta, tapi hari ini saudara melihat bahwa keselamatan bukan hasil usaha saudara, tapi semua adalah anugerah yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Kakek Iko bisa nyanyikan lagunya dulu sebelum kita perjamuan kudus. Haleluya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Haleluya, puji Tuhan. Lagu yang luar biasa dengan emosi yang sangat sempurna. Tentunya ada kekuatan Allah di dalamnya. Ada Injil, ada kabar baik. Bahwa dulu saudara tidak dapat melihat. Saudara sudah dicungkil matanya dalam memandang saudara menurut kacamata perjanjian lama. Dan hari ini saudara bisa melihat dengan terang. Saudara tidak perlu berkaca dan bercermin lagi terhadap hukum Taurat. Karena dalam diri saudara, saudara sudah memiliki kesempurnaan Kristus. Saudara tidak perlu lagi untuk nanti merasa bahwa di sorga saudara akan punya tangan buntung. Saudara sempurna. Saudara diciptakan kembali sempurna dalam Kristus. Dan saudara memiliki kekuatan baru, yaitu dalam kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk dalam perjamuan kudus, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami percaya bahwa segala kebaikan dan kemurahan yang Engkau berikan bagi kami sempurna adanya semenjak Engkau menebus kami di atas kayu salib. Engkau memberikan yang terbaik yang Engkau miliki di surga, supaya hari ini kami yang percaya tidak binasa, tidak gelisah, tidak khawatir, bahkan terhadap firman-Mu sendiri. Bahwa hari ini firman yang kami dengar barusan adalah bagaimana Allah mau mengembalikan standar hukum Taurat kepada posisi yang sesungguhnya ketika orang Yahudi mencoba untuk menurunkan grade-nya. Tetapi di sini Tuhan mau menunjukkan bahwa kepada siapapun yang mau mengandalkan kekuatannya sendiri, alangkah baiknya kekuatan tangannya itu dipotong supaya dia bisa masuk surga, dan matanya dicungkil supaya dia bisa
bisa masuk surga ketika dia masih melihat dirinya sendiri. Artinya apa? Memutilasi hukum Taurat supaya dia menerima kasih karunia agar ia benar-benar bisa diselamatkan. Hari ini kami mau menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mau mengambil bagian dalam kesempurnaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat roti di atas kepala kita, katakan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerjaan sorga, dan yang menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan roh kami agar dibangkitkan pada akhir zaman. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau sudah tertikam, tertombak di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran. Sesungguhnya Engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit yang boleh ada dalam tubuh kami, dan oleh bilur-Mu kami menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan penuh iman. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita angkat anggur di atas kepala dan kita katakan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan kami pengampunan atas segala dosa, kesalahan, dan juga pelanggaran kami. Dan yang kedua, yang menyucikan atau menguduskan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya, yang sekaligus juga membenarkan kami untuk melayakkan kami menerima semua berkat yang menjadi haknya orang kudus dan orang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dengan penuh iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, Tuhan telah menghampiri setiap kita, memberikan hidangan yang lezat di hadapan lawan kita, tubuhnya dan darahnya. Dan kita gak akan lapar, kita tidak akan haus lagi. Tuhan selalu puaskan kita dengan kebaikan dan kemurahan-Nya. Haleluya. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Saya percaya ketika saudara menerima tubuh dan darah Yesus, saudara memiliki kesempurnaan yang abadi di dalam diri saudara dan saya. Dan kita percaya bahwa tubuh dan darah Yesus memberikan kita kesempurnaan Allah, kehidupan Allah, kesehatan ilahi, dan segala yang dimiliki di dalamnya. Dan kita percaya bahwa Tuhan telah menebus kita bukan hanya dari dosa, tetapi dari bahaya atau konsekuensi dosa, yaitu penyakit, penderitaan, kegelisahan, kesusahan, dan segala macam produksi alam maut yang masih mencoba untuk berusaha menguasai kita. Tapi kita percaya bahwa oleh bilur-bilurnya kita bukan hanya diselamatkan, tetapi disembuhkan. Kita doakan minyak ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak yang dikuduskan untuk menjadi minyak urapan sesuai Markus 6, 12, 13. Dioleskan pada orang sakit disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan bahwa minyak ini memuliakan Allah, memuliakan manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan. Oleskan dan doakan di tubuh saudara yang sakit. Percaya bahwa doa orang benar, karena saudara sudah dibenarkan, maka besar kuasanya. Dan di mana minyak ini dioleskan, datangkan kemuliaan Allah dan kesembuhan ilahi terjadi. Percaya dan yakin bahwa segala yang baik Tuhan sediakan bagi kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah dimutilasi dari cara pandang kita yang lama. Kita sudah dilepaskan dari kekuatan kita sendiri, dilepaskan dari cara pandang kita sendiri. Sekarang kita mengalami pertobatan yang sesungguhnya itu metanoia dalam pikiran kita. Bahwa sesungguhnya keselamatan hanya melalui iman oleh kasih karunia Tuhan. Untuk sebab itu kita percaya bahwa untuk itu kita datang dengan penuh keberanian menghadapi tahta kasih karunia. Supaya kita memperoleh belas kasihan atau pertolongan Tuhan pada saatnya. Dan Bapak Saudara, hari ini jika saudara sakit, saudara memiliki keberanian percaya. Mungkin saudara tadinya merasa bahwa karena saudara dosa, saudara sakit. Tapi hari ini saudara menerima sesuatu yang baik dalam Tuhan. Bahwa dosa ketika sudah diampuni, maka penyakit pun pasti akan disembuhkan.
Kita doakan dalam nama Yesus, semua penyakit hari ini yang mengganggu anak-anakmu disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun hasil vonis dokter yang membuat mereka gelisah, takut, dan gentar, mereka selalu tertuduh kepada masa lalunya. Hari ini sudah dipenggal masa lalunya. Mereka tinggal dalam Kristus. Mereka sempurna, sama seperti Bapaknya sempurna. Dan kami mendapat bagian yang sempurna dalam Kristus. Dan kami percaya Tuhan bahwa anak-anakmu apapun sakit, penyakit, penderitaan, pergumulan mereka hari ini, kami bawa dalam tangan Tuhan. Mereka akan melihat pertolongan yang tepat pada waktunya ketika mereka telah berani menghadap tata kasih karunia dan melihat kebenaran Kristus yang mereka miliki. Dan kami berdoa Tuhan, siapapun yang di antara mereka yang sakit, yang berbeban berat, yang berlesu, mereka akan menerima kelegaan, kesembuhan, dan mereka akan menjadi saksi Allah, menjadi terang di saat dunia yang gelap ini. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang kesulitan ekonomi, supaya mereka melihat bahwa Tuhan yang menyediakan ketika ada keperluan yang datang dari anak Tuhan. Tuhan yang memenuhi segala keperluan mereka menurut hikmat dan kekayaan yang dimiliki Yesus di sorga. Dan hari ini saudara akan memiliki jalan keluar yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya untuk menghampiri saudara ketika saudara punya nilai Kristus dalam diri saudara. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bawa anak-anak-Mu di dalam setiap masalah dan pergumulan mereka. Mereka yang mungkin tersisihkan dari keluarga, yang mungkin tidak dianggap dari hubungan pertemanan dari masa lalu, karena mungkin ada satu masalah yang menyebabkan mereka terpisah dan membenci satu sama lain. Hari ini kami percaya bahwa ketika mereka berdamai dengan Allah, mereka juga akan diperdamaikan dengan semua kerabat, keluarga, ataupun saudara-saudara mereka. Karena mereka mendapatkan kasih yang punya kemampuan untuk mengampuni. Dan mereka ketika bisa mengampuni, kasih yang mengampuni menutup banyak sekali dosa dan pelanggaran. Dan mereka semua dipulihkan, mereka akan bersuka cita dan berbahagia kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, pastikan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Dan ini adalah janji Tuhan dalam firman-Nya. Kita sudah dibekali dengan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan menyatu dengan tuburan darahnya. Komplit kesempurnaan milik saudara. Karena kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita berpisah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sampai jumpa dalam Pray and Worship minggu yang akan datang. Salam sejahtera dalam kasih Kristus dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Bagi segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.